Di video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal vektor fisika kelas 10. Nah, secara garis besar, contoh-contoh soal yang dibahas dalam video ini merangkum hampir keseluruhan materi vektor yang telah kita bahas pada video yang sebelumnya. Kalian bisa cek juga link playlist sebelah sini tentang vektor fisika kelas 10. Ada baiknya simak dulu video yang sebelumnya supaya kalian gak kesulitan memahami pembahasan contoh-contoh soal berikut. Oke, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh soal vektor berikut ini. Vektor F1 besarnya 12 Newton. Ini ya. Vektor F2 besarnya 14 Newton dan vektor F3 besarnya 10 Newton diletakkan pada diagram Kartesius seperti pada gambar berikut. Nah, jika sin 37 derajat 0,6, resultan R itu sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 yang dinyatakan dengan vektor satuan adalah titik-titik. Nah, ingat lagi, untuk menyelesaikan soal vektor komponen yang diuraikan dalam diagram Kartesius, maka kita hanya perlu meninjau vektor yang miring untuk menguraikannya ke sumbu X dan sumbu Y. Yang miring yang mana tuh? Yang F3 kan? Yang 10 Newton ini. Ya kita uraikan ke sini jadi 10 cos 37 derajat karena nempel sama sudut 37. Ke atas jadi 10 sin 37 derajat. Ya udah tinggal kita jumlahin aja vektor yang searah sumbu X dan sumbu Y. Yang searah sumbu X gimana? Kita ambil yang kanan positif ya. Kan ke arah sumbu X positif mesti positif nilai vektor gayanya. Nah, berarti sigma Rx di sini sama dengan 12 dikurangi 10 cos 37 derajat. Ya kita hitung. Cos 37 kita ganti sama 0,8. Jadi 12 dikurangi 8, 4 kan? Kita kasih satuan I untuk vektor yang searah sumbu X. Sekarang yang searah sumbu Y. Sigma Y berarti 14 tambah 10 sin 37 derajat karena searah. Sin 37-nya ganti aja sama 0,6. Jadi 14 tambah 6, 20. Kita kasih satuan Y untuk vektor yang searah sumbu Y. Dan oleh karena itu, notasi vektor satuan untuk gabungan ketiga vektor ini adalah 4i plus 20j. Sehingga jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang B. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Nah, silahkan di pause dulu dan kalian coba jawab. Oke? Nah, sekarang kita cek. Pernyataan A. Besaran skalar itu dapat ditambahkan ke suatu vektor. Benar atau salah coba? Ya tentu tidak. Salah ya. Karena ya vektor harus ditambahin sama vektor lagi. Kalau skalar ditambah sama vektor, nggak tahu jadinya apa. Yang B, besar suatu vektor itu mungkin sama dengan 0, meskipun satu dari komponennya tidak 0. Benar atau salah? Ya jelas benar. Kenapa benar? Karena misalnya kita punya dua vektor, yang satu arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke kiri. Komponennya nggak 0 tuh masing-masing. Nah, kalau misalnya kita jumlahin, vektor yang sama besar tapi arahnya berlawanan pasti nilainya 0. Jadi jawaban yang tepat pasti B. Nah, buat lebih memastikan, kita cek juga pernyataan yang C sampai E. Pernyataan C, besaran-besaran skalar itu bergantung pada lintasan, sedangkan vektor tidak. Benar atau salah coba? Nggak semua benar. Kenapa nggak semua benar? Karena besaran skalar yang bergantung pada lintasan hanya jarak dan kelajuan saja. Besaran skalar lain seperti massa, volume, luas, itu kan nggak bergantung sama lintasan, ya. Jadi besaran skalar ini benar bergantung pada lintasan, tapi tidak semua besaran skalar bergantung pada lintasan. Kalau vektor jelas enggak. Kenapa enggak? Karena vektor itu hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya saja. Nah, kita cek pernyataan yang D. Besaran-besaran skalar dan besaran-besaran vektor keduanya dapat dijumlahkan secara aljabar. Benar atau salah? Salah ya, karena pernyataan A juga udah salah. Besaran skalar nggak bisa ditambahin ke suatu vektor. Ya, berarti ini idem dengan pernyataan D. Besaran skalar sama besaran vektor juga nggak dapat dijumlahkan harusnya. Nah, sekarang yang E. Suatu skalar memiliki besar dan arah, sedangkan vektor tidak. Kebalik. Kalian bisa cek lagi video tentang konsep vektor fisika kelas 10 di link sebelah sini untuk memahami perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Contoh soal yang ketiga
ada 3 vektor A, B, dan C. Masing-masing besarnya sama, yaitu X. Jika A plus B sama dengan C, maka besar A-2B adalah titik-titik. Nah, ini adalah penjumlahan vektor ya. Berarti karena dikasih taunya vektor A tambah vektor B sama dengan vektor C, kita bisa gunakan rumus dari besar resultan vektor. Berarti untuk resultan vektor A dan B kita ganti aja dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat plus 2AB cos theta sama dengan besar dari vektor C. Nah, informasi dari soal, vektor A, B, sama C masing-masing besarnya sama kan? Yaitu X. Ya kita ganti aja A, B, sama C-nya dengan X kayak gini. Terus kita hitung. Jadi akar 2X kuadrat tambah 2X kuadrat cos theta sama dengan X. Nah, kita mau cari sudut apit atau cos theta dari vektor A dan vektor B-nya. Caranya gimana tuh? Kuadratin masing-masing ruas. Seperti ini. Jadi di ruas kiri akarnya hilang, di kanan X-nya jadi X pangkat 2. 2X kuadratnya pindah ruas ke kanan, jadi negatif X kuadrat. Yang di sini jadi 2X kuadrat cos theta. Bagi masing-masing ruas sama 2X kuadrat. Nanti kita peroleh cos theta-nya sama dengan min setengah. Tapi ini belum selesai karena yang ditanyanya adalah besar vektor A-2B. Ingat, besar vektor. Jadi kita misalkan saja vektor A-2B itu dengan R. Jadi R bisa kita tulis A plus minus 2B. Kita bisa gunakan rumus resultan vektor seperti ini, yaitu akar dari A kuadrat tambah negatif 2B dikuadratkan tambah 2 kali A kali min 2B cos theta. Nah, kemudian kita ganti A sama B-nya dengan X seperti ini. Kalau kita hitung, ini jadi akar dari X kuadrat tambah 4X kuadrat, kemudian ini min 4X kuadrat kali cos theta-nya min setengah, kita substitusi dari sini ke persamaan R. Kalau kita hitung jadi akar 5X kuadrat plus 2X kuadrat. Kenapa plus? Kan ini minus kali minus. Jadi kita peroleh besar resultannya itu adalah akar 7X kuadrat, sehingga besar vektor A min 2B ini sama dengan X akar 7. Sehingga jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang E tentunya. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Vektor A besarnya 3 kali vektor B dan saling mengapit sudut theta. Jika besar jumlah dua vektor sama dengan akar 2 kali selisihnya, maka nilai sin theta itu adalah titik-titik. Nah, lihat. Dikasih tahu di soal vektor A 3 kali vektor B dan jumlah itu sama dengan akar 2 kali selisih. Karena A itu sama dengan 3B, maka kalau kita misalkan vektor B-nya dengan X, maka vektor A-nya tentu 3 kali X. Kan 3 kali vektor B. Nah, kita bisa gunakan rumus jumlah dan rumus selisih dari vektor. Seperti ini. Kemudian ganti A-nya dengan 3X dan B-nya dengan X. Seperti ini. Kemudian kita hitung dulu dan kita kuadratkan masing-masing ruas. Seperti ini. Dan nanti akarnya hilang di kiri sama di kanan. Yang kiri jadi 10X kuadrat plus 6X kuadrat cos theta. Yang kanan, ini akar 2 itu jadi 2 ya. 2 kali 10X kuadrat min 6X kuadrat cos theta jadi 20X kuadrat min 12X kuadrat cos theta. Jadi 2-nya nanti kita kaliin ke dalam. Kemudian kita selesaikan saja persamaan ini sehingga kita peroleh nanti cos theta-nya sama dengan 10/18. Dan kalau kita sederhanakan ini hasilnya 5/9. Tapi yang ditanya bukan cos theta, tapi sin theta. Gimana caranya? Kita gunakan bantuan segitiga siku-siku. Cos itu kan samping per miring. Sampingnya 5, miringnya 9. Berarti sisi yang ininya bisa kita cari dengan Pitagoras. Nanti kita cari aja dan kita peroleh 2 akar 14. Sehingga nilai sin theta-nya sama dengan perbandingan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya 2 akar 14, sisi miringnya 9. Kalau kita bandingkan ya berarti 2 akar 14/9. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang B. Seperti itu. Contoh soal yang kelima. Tasya mulai berjalan kaki dari rumahnya. Ia berjalan 100 meter ke timur, kemudian berbelok 60 derajat ke utara diukur dari timur seperti ini. Dan berjalan sejauh 120 meter. Kemudian berbelok 120 derajat ke utara diukur dari timur. Berarti ini 120 derajat, segini pasti 60 derajat ya karena saling berlurus. Dan berjalan 100 meter.
Akhirnya berbelok 60 derajat ke selatan, diukur dari barat. Berarti kalau kita gambar seperti ini. Dan Tasya berjalan sejauh 60 meter. Tentukan besar dan arah perpindahan Tasya diukur dari rumahnya. Besar dan arah perpindahan berarti posisi awal sampai ke posisi akhir di sini. Tapi akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal ini dengan cara menyatukan pangkal-pangkal dari vektor perpindahan Tasya itu ke sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Jadi kita satukan dulu pangkal-pangkalnya. Kemudian kita urai satu persatu. Yang pertama, kita lihat vektor mana aja yang membentuk sudut. Vektor 120 meter, 100 meter, dan 60 meter. Yang 120 meter kita petakan dulu ke sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Jadi 120 cos 60 dan 120 sin 60. Kemudian yang 100 meter ke sini jadi 100 cos 60 dan ke atas jadi 100 sin 60. Kemudian vektor yang 60 meter ini ke sini jadi 60 cos 60 derajat, ke bawah jadi 60 sin 60 derajat. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan saja vektor di sumbu X sama vektor di sumbu Y. Jadi kita pakai gambar yang ini sekarang. Akan lebih mudah untuk menghitung resultannya. Karena kita cuma fokus ke sumbu X sama sumbu Y aja. Jadi kita hitung resultan vektor di sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X kita ambil ke kanan positif. Berarti yang ke kanan apa aja tuh? Yang 100. Kemudian tambah 120 cos 60. Dikurangi 100 cos 60. Dikurangi 60 cos 60. Karena ini arahnya ke kiri, dua vektor ini. Kita hitung. Maka 100 dikurangi 40 cos 60. Dan cos 60-nya kita ganti dengan setengah. Jadi 80 meter ya. Sekarang untuk komponen perpindahan searah sumbu Y, kita ambil arah ke atas itu positif. Berarti yang ke atas yang mana aja? 120 sin 60 dan 100 sin 60. Berarti ini kita jumlahin. Kita kurangi dengan yang ke bawah, 60 sin 60. Seperti ini. Kita hitung. Nanti kita peroleh 160 sin 60 dan kita ganti aja sin 60-nya dengan setengah akar 3. Maka kalau kita hitung kita peroleh sigma SY-nya itu 80 akar 3 meter. Nah, kita udah punya komponen perpindahan searah sumbu X dan searah sumbu Y. Kita bisa menghitung besar perpindahan. Gimana caranya? Tinggal Pitagoras aja. Substitusi sigma SX-nya dan sigma SY-nya ke persamaan ini, sehingga nanti kita akan peroleh besar perpindahannya itu adalah 160 meter. Untuk arahnya, berarti kita bisa gunakan persamaan pada tangan. Atau alfa sama dengan tan inverse dari sigma SY per sigma SX. Substitusi juga komponen perpindahan searah sumbu X dan Y-nya ke sini. Kemudian 80-nya bisa kita coret dan kita peroleh alfa sama dengan tan inverse akar 3. Sehingga tanpa kalkulator kita tentu tahu nilai alfanya itu adalah 60 derajat. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh soal vektor fisika kelas 10. Kalian bisa juga cek link di deskripsi untuk melihat materi lainnya tentang vektor fisika kelas 10. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Berikut ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan kalian coba. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.